Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laili Nurfadilah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 20 kelas 1A dengan NIM 210509740037. Pada video ini, saya akan membahas mengenai wireless dan DHCP. Saya juga akan melakukan simulasi mengenai wireless dan DHCP. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai wireless. Apa sih wireless itu? Wireless pada singkatnya yaitu jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio. Contoh dari wireless yaitu seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Wireless juga dapat diartikan sebagai layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Jadi pada intinya wireless itu bisa diakses tanpa koneksi kabel. Lalu pada jaringan wireless sendiri terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama yaitu sinyal radio atau radio signal. Yang kedua format data atau data format, dan yang ketiga yaitu struktur jaringan atau network structure. Saat akan menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Lalu, karena wireless ini tidak membutuhkan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini, semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan peraturan jaringan wireless. Setidaknya ada 3 macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama yaitu WPA-PSK atau Wi-Fi Protect Access Password Key, yaitu pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan metode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain seperti server. Yang kedua yaitu WEP, Wire Equivalent Privacy atau Shared Key, adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Yang ketiga yaitu WPA atau Wi-Fi Protect Access. WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem sebelumnya yaitu WEP. Para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layar dari IEEE yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan untuk implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Frekuensi. Ada 2 macam frekuensi. Yang pertama yaitu frekuensi 2.4 GHz atau 2400 MHz. Adalah frekuensi atau sinyal yang sudah lama digunakan pada umumnya. Sinyal frekuensi ini mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat, tetapi frekuensi ini tidak terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Yang kedua yaitu frekuensi 5 GHz yang merupakan teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Tapi, frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai wireless.
menggunakan aplikasi Cisco. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai wireless, di mana dalam simulasi ini saya akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk simulasi ini, kita membutuhkan satu buah switch, lalu kita juga membutuhkan dua buah access point dan juga kita memerlukan satu laptop dan satu smartphone. Untuk access point dan switch kita hubungkan dengan manual seperti ini, maksudnya dengan otomatis seperti ini. Ini smartphone dan access point 0 terhubung secara otomatis karena SSID mereka masih default dan tidak ada autentikasi. Setelah itu kita akan menyeting access point 0. Untuk access point 0 di sebelumnya kita ganti menjadi AP1, P1, lalu pada port 1 SSID-nya juga kita ganti menjadi AP1, dan untuk autentikasi kita ganti menjadi WPA2 BSK dengan passwordnya 123456778. Lalu kita tutup, maka karena SSID AP1 dan smartphone berbeda, maka sambungan mereka otomatis terputus. Dan juga hal itu juga dikarenakan AP1 juga memiliki autentikasi. Lalu untuk access point 1 kita juga setting displaynya kita ganti menjadi AP2. Lalu untuk portnya SSID-nya kita ganti menjadi AP2. Untuk autentikasi pada AP2 ini kita disebutkan tertutup karena smartphone dan AP2 memiliki SSID berbeda, maka sambungan mereka otomatis terputus. Lalu kita juga akan menyeting laptop. Laptop sendiri kita harus mematikan laptop dan kita mengganti ini kita copot dan kita ganti menjadi WPC 100. Lalu kita nyalakan lagi. Setelah itu kita masuk ke config, kita ke wireless. Untuk SSID-nya kita ganti menjadi AP1 agar laptop terhubung dengan AP1. Dan kita ganti juga autentikasinya ke WPA2 BSK. Kita beri passwordnya yaitu 123456778. Lalu kita juga memberi IP untuk laptop secara statik yaitu 192.168.1.129 dengan subnet masknya 255.255.255.130. Mohon maaf, mau saya 128. Lalu kita juga menyeting di smartphone. Kita menuju wireless. Untuk SSID-nya kita ganti menjadi AP2. Dan autentikasinya kita disablekan. Lalu kita juga memberi lalu kita juga memberi IP secara statik yaitu 192.168.1.130 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Kita tutup. Untuk laptop karena memiliki SSID yang sama dengan AP1 dan juga autentikasi yang sama dengan AP1, maka mereka saling terhubung. Dan juga begitu juga dengan smartphone karena pada smartphone dan AP2 memiliki SSID yang sama dan autentikasi mereka sama-sama disable, mereka juga terhubung. Lalu kita akan mengetes apakah laptop sudah terhubung dengan
smartphone. Dengan cara kita akan mencoba memapping dari laptop ke smartphone. Kita klik di laptop, kita masuk ke command prompt, lalu kita tuliskan ping, dan kita masukkan IP address dari smartphone, yaitu 192.168.130. Kita enter. Dan apabila dapat tulisan seperti ini, maka ini berarti laptop dan smartphone sudah saling terhubung atau terkoneksi. Baik, setelah melakukan simulasi mengenai wireless, selanjutnya saya akan membahas sedikit materi mengenai DHCP dan melakukan simulasi mengenai DHCP. DHCP yaitu layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Lalu ada yang disebut DHCP server dan DHCP client, di mana DHCP server adalah komputer yang memberikan nomor IP, sedangkan DHCP client adalah komputer yang meminta nomor IP. Baik, setelah melakukan simulasi mengenai wireless, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai DHCP dan melakukan simulasi mengenai DHCP. DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Pada DHCP terdapat DHCP server dan DHCP client, di mana DHCP server adalah komputer yang memberikan nomor IP, dan DHCP client adalah komputer yang meminta nomor IP. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. DHCP sendiri menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama, DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server. Broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, DHCP offer. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang keempat, DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja dengan jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik penawarannya kembali. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari DHCP. Kelebihan dari DHCP yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Lalu yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Untuk kekurangan dari DHCP sendiri yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung.
Lalu metode dalam konfigurasi. Ada dua metode dalam konfigurasi. Yang pertama yaitu konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Yang kedua, konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Lalu selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai DHCP menggunakan Cisco. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai DHCP, di mana dalam simulasi ini saya akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client, di mana yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Untuk rangkaian yang kita pakai yaitu rangkaian yang telah kita buat untuk simulasi wireless tadi. Namun kita juga memerlukan satu server untuk simulasi DHCP ini. Kita tambahkan satu server, lalu kita sambungkan ke switch dengan otomatis ini, lalu kita akan menyeting server. Untuk settingannya sendiri, kita berikan IP server secara statis. Baik, untuk selanjutnya saya akan mensimulasikan mengenai DHCP, di mana dalam simulasi ini saya akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client. Yang bertindak sebagai DHCP server sendiri yaitu PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Untuk rangkaiannya kita memakai rangkaian yang telah kita buat di simulasi wireless. Namun kita tambahkan satu buah server. Lalu untuk server ini kita sambungkan secara otomatis ke switch seperti ini. Lalu kita akan menyeting server. Untuk server sendiri kita berikan IP secara statis yaitu 192.168.1.253 dengan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu kita menuju ke service, lalu ke DHCP. Untuk servisnya ini kita on kan, lalu kita beri default gateway-nya yaitu 192.168.254 dengan DNS servernya yaitu 33.33.33.1 dengan start IP address-nya 192.168.1.151 dan subnet masknya 255.255.255.128 dengan maksimum usernya 50. Tutup. Lalu untuk IP di laptop kita ganti menjadi DHCP.
Yang mana ini nanti berarti laptop meminta IP ke server. Request IP, TCP request sukses. Dan ini adalah IP otomatis yang diberikan oleh server. Lalu kita mencoba di smartphone. IP-nya juga kita ganti menjadi DHCP, request IP address, dan IP address-nya sudah muncul. Ini merupakan IP address yang request dari server. Lalu kita juga akan mencoba melakukan ping dari laptop ke smartphone. Kita ke command prompt, lalu kita ping dan kita masukkan 92.168.1.1. Kita enter. Dan ini berarti laptop sudah terhubung atau terkoneksi dengan smartphone. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.